Coachnya Bu Fitri, saya coachingnya, kemudian Bu Erni pengamatnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang guru sangat memahami jika Rian, salah satu muridnya, itu berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Tina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rian ini masih belum percaya diri. Nah, bagaimana cara coach dalam menanggapi hal ini? Fitri sebagai coach dan Rian sebagai coachnya. Oke, kita mulai ya. Iya. Halo, bagaimana kabarnya nih, Mas Rian? Mas Rian mau ikut lomba ya? Baik Bu, kabarnya. Iya nih, saya mau ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten Bu. Tapi ini boleh nggak Bu minta waktunya untuk diskusi dengan Bu Fitri? Oh, boleh sekali. Ini kebetulan Bu Fitri sekarang baru ada jam kosong juga nih. Gimana? Terima kasih Bu atas waktunya mau berdiskusi dengan saya. Ini Bu, besok pas lomba itu saya agak kurang percaya diri Bu. Mas Rian merasa tidak percaya diri. Iya Bu. Ya, gimana ya Bu? Besok pas lomba nggak ada teman yang kenal Bu besok. Kan besok tingkat kabupaten. Oh gitu. Jadi Mas Rian itu merasa tidak percaya diri terpilih menjadi utusan lomba di tingkat kabupaten. Ya Bu. Bukankah setahu Bu Fitri itu Mas Rian dulu pernah percaya diri ya? Coba diceritakan waktu di lomba yang sebelumnya. Coba diceritakan dulu. Apakah saat Ya itu Bu. Mas Rian merasa percaya diri atau gimana? Iya, kemarin waktu lomba di tingkat kecamatan, Rian sih pede-pede aja Bu. Kan pas lomba banyak yang Rian kenal, teman-temannya Rian yang ikut lomba. Nah kalau besok tingkat kabupaten nggak ada yang Rian kenal, gimana Bu? Jadi kan ya agak minder. Oh iya. Jadi fokus tujuan pertemuan kita hari ini apa nih? Ya pengennya diskusi kita ini Bu, pengennya Rian pengen menyelesaikan masalah Rian ini Bu untuk ikut lomba di tingkat kabupaten. Ini Rian kurang percaya diri untuk ikut lomba. Baik. Jadi Mas Rian ingin bisa percaya diri di lomba pidato di tingkat kabupaten. Iya Bu. Coba kira-kira kenapa Mas Rian merasa kurang percaya diri di lomba tersebut? Coba diulang lagi tadi. Kalau tak lihat-lihat, kayaknya karena saya takut Bu, nggak ada yang saya kenal di tingkat kabupaten, jadi kurang percaya diri. Oh, gitu ya. Apakah jadi di lomba-lomba sebelumnya Mas Rian itu sudah kenal dengan teman-temannya? Tapi kalau di lomba yang akan datang ini di tingkat kabupaten, Mas Rian belum kenal gitu. Nah, Iya Bu, kira-kira, ya. oke. Kira-kira ada ide nggak dari Mas Rian sendiri supaya bisa percaya diri begitu? Coba dipikirkan. Mungkin kalau ada yang menemani Bu, pas lomba teman-teman ikut menemani bareng-bareng sama Rian, mungkin Rian lebih percaya diri Bu kalau ada yang menemani. Oke, jadi idenya Mas Rian tadi pengen ada teman yang menemani gitu? Iya Bu, teman sekelas kalau boleh ikut Rian menemani di lomba tingkat kabupaten. Jadi Mas Rian akan lebih bersemangat jika ada teman-teman yang ikut menonton di lomba kabupaten. Jadi Ya, teman-temannya itu mau diajak gitu. iya Bu, kalau pengennya gitu biar Rian tambah percaya diri karena ada teman yang Rian kenal di situ. Kalau kalau nggak ada yang dikenal kan jadi kurang pede gitu Bu.
Apa rencana Mas Rian untuk mencapai tujuan agar lebih percaya diri tersebut? Tadi kan sudah ada ide tadi. Nah, rencananya langkah selanjutnya yang akan dilakukan Mas Rian apa? Ya, besok rencananya pengen ketemu sama teman-teman sekelas, terus minta 3 teman, Rido, Rini, dan Riza untuk ikut menemani saya lomba di kabupaten, Bu. Itu kalau misalnya mereka mau, dan minta izin sama Bu Guru, sama Bapak Kepala Sekolah, agar mereka ikut menemani Rian lomba, Bu. Iya. Nah, coba dijelaskan lagi rencana secara lebih detail agar tujuan itu tercapai. Tadi mau menghubungi siapa tadi yang mau dilibatkan? Rina, Ada tiga Reni, ya, sama Rizam. Ya, sama 3, Bu. Risa. Kemudian setelah setelah 3 temanmu tadi setuju, apa langkah selanjutnya tadi? Eh, minta izin sama Bu Guru wali kelas, Bu. Guru wali kelasnya. Oh, Iya, jadi mau langkah selanjutnya mau menghubungi wali kelasnya ya. iya, Bu. Minta izin. Ngajak Setelah teman. nanti, oke. Kira-kira ada hambatan nggak ketika meminta izin tadi? Mau Hmm, dicoba dulu atau bagaimana? mungkin diizinkan, mungkin transportasinya, Bu. Hambatannya, kalau tambah orang gimana nanti? Berarti untuk mengatasi transportasi tadi, jika ada kemungkinan ada hambatan transportasi untuk menuju lomba karena mengajak 3 orang itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan Mas Rian untuk menyelesaikan masalah itu? Mau menghubungi siapa lagi gitu misalnya? Kalau boleh, minta Bu Guru wali kelas menghubungi Pak Kepala, Bu. Oh, itu ide yang bagus tuh menghubungi Pak Kepala Sekolah ya. Iya. Jadi kita ulangi lagi, siapa saja yang akan membantu Mas Rian dalam melakukan rencana yang tadi kita mau buat dan yang dibuat oleh Mas Rian tadi. Siapa saja tadi coba. Teman-teman Rian 3, kemudian Bu Guru, terus sama Bapak Kepala Sekolah, Bu. Hmm. Jadi ada 3 teman Mas Rian, ada Ibu Wali kelas dan Pak Kepala Sekolah ya. Iya, Bu. Sip, berarti luar biasa nih. Mas Rian sudah punya ide untuk mencapai tujuan agar Mas Rian lebih percaya diri. Nah, langkah-langkahnya tadi sudah jelas ya tadi ya. Nah, coba kesimpulan pertemuan hari ini apa? Jadi besok biar Rian tambah percaya diri waktu lomba, Ya. mengajak teman-teman menemani Rian untuk lomba di tingkat kabupaten, Bu. Pertama yang dilakukan apa tadi? Eh, Mengajak teman-teman, Bu. Terus minta izin sama wali kelas, sama Hmm? Bapak Kepala Sekolah. Sama Bapak Kepala Sekolah. Sip, luar biasa. Jadi, semoga Bu Fitri harap semoga dengan ini Mas Rian akan lebih mempersiapkan diri dengan lebih baik ya. Besok agar lebih percaya diri. Kan mau jika diizinkan sama ibu wali kelas dan kepala sekolah kan nanti mau ditonton ya Ya, sama 3 temennya sama peserta-peserta yang lain juga. Semoga Mas Rian lebih percaya diri. ya. Oke, Terima semangat ya kasih, Mas Bu. ya. Iya, makasih, Bu. Minta doanya ya, Bu. Amin ya, semoga sukses. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Guru mau ke kantor lagi ya. Ya, Bu. Oke, Makasih, Bu, sudah mau berdiskusi. semangat. Gimana? Silahkan, Bu Erni. Baik, ya. Terima kasih atas waktunya ya. Saya sendiri malah jadi kayak ikut ikut terbawa arusnya dalam coaching ini. Saya juga ingin menjawab, saya juga ingin bertanya, begitu, terbawa oleh arus ini. Baik, sebagai pengamat, saya di sini akan menyampaikan beberapa hal ya tentang pengamatan saya
untuk coaching kali ini ya. Coaching tentang anak yang kurang percaya diri tadi ya, untuk lomba bahasa Inggris. Baik, yang pertama tadi untuk aspek pertama tujuan. Dari Tirta tadi kan yang pertama tujuan. Tujuan alhamdulillah sudah tersampaikan di sini, okay? Sudah tergali oleh coach dan coachingnya. Ya, di sini tadi sudah menunjukkan bahwa apa tujuan yang akan dicapai, begitu ya? Tadi sudah tersampaikan. Itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, ini tentang identifikasi. I-nya adalah identifikasi. Nah, di sini ada gestur yang saya amati dari coach, yaitu adanya keterbukaan, ada anggukan, merespon baik, begitu ya. Kemudian di sini sudah mencakup langkah-langkah yang akan coach ambil. Dari tadi kan dari coach itu sudah menggali tentang hambatan-hambatan. Nah, di sini coach sudah mengikutkan juga atau sudah mencantumkan juga langkah-langkah yang akan diambil oleh si coach tersebut. Terus yang ketiga yaitu tentang R atau rencana aksi. Nah, di sini coach juga sangat ini ya, gesit menggali apa saja rencana yang akan dilakukan oleh si coach tersebut. Nah, di sini si coach ternyata mempunyai solusi. Kalau dia akan percaya diri bila ditemani oleh teman-temannya. Begitu ya tadi ya, antara Rina, Reni, dan Rizam. Kalau nggak salah begitu yang saya dengar. Nah, di sini juga tadi ada hambatan sedikit tentang transportasi ya tadi ya. Iya, itu tadi sudah tersolusi oleh si coach ya. Iya. Sudah. Oke, bagus sekali. Di rencana ini sudah menunjukkan bahwa rencana ini insya Allah benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Kemudian TA atau tanggung jawab. Nah, di sini tadi sudah coach sudah memberikan pertanyaan tentang siapa yang akan bisa membantu, komitmennya siapa, dan kemudian komitmennya bagaimana, kemudian kesimpulan diskusi hari ini. Itu sudah luar biasa sekali untuk hari ini. Menurut saya, pengamatan saya untuk hari ini semua sudah masuk aspek tirtanya. Luar biasa, tepuk tangan untuk berdua, coach dan coachingnya. Terima kasih Bu Erni atas tanggapannya. Sama-sama. Ya, teman-teman, ini waktu kita masih 20 menit. Apa? 20 menit. Ini sudah 23 ya. Di tempat saya 20 menit, Pak. Ini ya, sama-sama baru belajar skenario, sebentar banget semalam udah. Itu akan lebih baik jika Pak Kris itu agak mundur tadi. Jadi iya, tadi sudah saya bilang agak mundur sedikit. Biar kelihatan kalau tangannya bergerak gitu loh, Pak. Tadi saya gerak-gerak gini nggak kelihatan. Agak mundur begitu tadi, akhirnya sepaneng tadi. Tapi itu sudah bagus kok tadi. Cuma tinggal kurang mundur aja. Semoga hari ini semuanya luar biasa bagus semua tanpa mengulang lagi. Waktunya kecepatan nggak Pak tadi Pak? Mboten, kita paling lama Bu Fitri. Saya sama Bu Erni lama iya. Tapi kalau saya sama Pak Kris itu kecepatan nggak? Ya coba. Tadi berapa ya Pak Kris sama coba? Ada kita catat nggak ya tadi? Nggak catat ya? 10 menit ya? Kalau Bu Ari 10 menit aja. Bu Erni 9 sampai 10 menit. Bu Ari atau saya Pak? Kurang dari 10. Bu Erni yang 10 menit. Stop, markotop. Kita refleksi aja, Pak. Enggak kerasa ya. Redak dikduket mau, aduh. Ternyata kalau praktek dengan kenyataan itu lebih deg-degan nek praktek. Kalau kenyataan kan kita udah biasa gitu ya, menghadapi murid langsung gitu, sama guru juga langsung. Nah ini praktek itu direkam, kemudian ada bunda fasilitator juga. Jadi rasanya itu, aduh, sudah nggak karuan dulu. Iya betul. Tadi itu sempat bingung juga nih, kan kita mau latihan tapi waktunya nggak ada ya Bu ya.
Iya, kita memang nggak ada latihan, tapi alhamdulillah lancar semuanya ya Bunda. Cuman semalam ayo kita kira semalam itu kita bikin reng-rengannya skenario apa gitu ya. Kita nggak ada latihan. Langsung action. Iya, jago drama ini. Tapi besok kalau kita kendalanya di lapangan tuh loh, kalau kita mau praktek coach di lapangan tuh, Iya. sama murid-murid kita itu kadang-kadang itu gregetan untuk segera itu ya. Segera memberikan solusi dan nasihat ngono mesti. Apalagi murid TK, nggak mungkin toh mereka saja, wah ini Bu tolong ya masa, ayo bagaimana, aduh tiba loro ya. Tantangan itu Bu Erni tuh. Iya, makanya ya nggak mungkin, ayo gimana caranya anak-anak biar yang jatuh itu bisa tertolong, masa yang ngono bocah nangis ngembret. Ya kita sesuaikan, itu kondisional kok Bun, fleksibel. Jadi kalau murid TK itu nanti kita coachingnya berbeda mungkin ya, sedikit berbeda. Kita akan lebih menggali itu ketika coachingnya itu yang permasalahan misalnya rebutan atau bermain peran begitu pun itu akan lebih masuk itu kalau coaching yang sebenarnya. Tapi kalau kejadian kasus anekdot seperti itu ada yang jatuh gitu, kita tidak bisa menggunakannya itu. Misalnya ada teman yang mukul langsung berdarah, begitu kami tidak bisa kalau di TK. Maksudnya pasti langsung kita bertindak cepat toh, langsung diobati, langsung gimana caranya dinangi ya. Tapi setelahnya itu baru kita ajak murid kalau sudah tenang berbicara, begitu. Itu pengalaman saya. Bagaimana pengalaman Pak Kris dan Bu Ari? Ya kalau saya ya itu kadang-kadang emosi duluan. Sistemnya masih belum bisa praktek. Ini masih harus belajar lagi nih supaya bisa nggak marah-marah dulu. Tentu emosi yang jalan dulu kalau ada yang itu misalnya rebutan kayak gitu. Iya karena murid jenengan juga masih kelas 1 kelas 2 ya. Egonya masih tinggi. Tapi kalau Pak Kris kan kelas 6, kemungkinan sudah bisa tuh diajak coaching dengan baik. Ya nggak Pak Kris? Kita ngobrol. Jenengan, bagaimana pengalaman jenengan ketika menghadapi murid kelas 6, Pak, kalau coaching? Gampang sih kalau kelas 6 daripada kelas rendah. Diajak ngomong. Betul sekali. Gimana Pak, berbagi pengalamannya Pak? Bu Erni, mbak saya itu. Monggo, gimana? Di evaluasi yang tadi itu loh. Ya, yang gimana tadi? Yang mana, Bu? Yang kasus 1 tadi, saya sebagai coach itu gimana? Selain tadi kan positif semua tuh tanggapannya Bu Erni tuh, kekurangannya gimana ya? Supaya bisa saya memperbaiki. Ya, sebagai refleksi ya. Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Bunda Ari itu sudah semua mencakup tirta. Apalagi yang mau saya sampaikan. Tapi mungkin untuk tadi penggalian masalahnya aja dikembangkan lagi, begitu Bun. Tadi sudah bagus, tirtanya muncul, sudah banyak banget. Digali lagi. Tadi kan sudah di tujuan sudah ada, begitu ya, dari pembukaan, tujuan itu sudah ada. Kemudian identifikasi. Nah ini identifikasi ini kayaknya tadi sudah ada jenengan itu sudah ada kalimat terbuka, mengangguk, merespon itu sudah baik. Cuma langkah-langkahnya ini mungkin digali lagi Bun. Langkah-langkahnya ini tadi kalau saya lihat identifikasinya itu sudah mengena, cuman kurang banyak gitu ya, kurang banyak menurut saya. Jadi kalau kita lihat di pertanyaan di itu gambar tirta ini loh, akan ada banyak pertanyaan ya. Itu apakah semuanya itu dipakai semua ya? Tidak, kita sesuaikan dengan kondisi kita Bun. Sesuaikan aja sama kondisi kita. Maksudnya kita mau menggali apa? Saya juga tadi menggunakan apa yang sesuai dengan kondisi saya dengan jenengan gitu ya. Walaupun kita sudah buat skenario, tapi kan kemungkinan jawaban dan pertanyaan itu bisa melengsek tidak sinkron dengan apa yang sudah kita buat. Jadi kita kembangkan gitu Bun namanya. Yang penting kita masih pada jalur identifikasi, di tujuan, begitu Bun. Rencana. Jadi sebenarnya tuh kita tuh kasih pertanyaannya itu mengarahkan enggak ya? Mengarahkan anak untuk mencari solusi sendiri kan? Iya betul sekali, itu sudah sangat betul tadi Bu Ari.
Bu Ari sudah menyampaikan itu kepada si Koci tadi, sudah. Komitmen juga sudah ada, gestur juga sudah baik kok. Mimik, suara, nada juga sudah bagus kalau menghadapi murid SD loh ya, sudah. Menurut saya sudah bagus ya.